Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan petugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Selamat datang di dalam peribadatan kita. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-70 pelayan kategorial Gereja Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Vandalia C. Tampubolon. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, pemuda agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tuhan ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan, kitalah dunia ini berharap, walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas. Tetapi Allah sumber hikmat menghilma kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri, terang tak
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah Minggu ke-7 sesudah Pentakosta dan syukur HUT ke-70 Gerakan Pemuda GPIB dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nas pemimpin kita, sebagaimana tertulis di dalam kitab 1 Petrus, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai engkau. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya, walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sangat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karya-Mu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal, kamilah yang tidak berhikmat semak memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Pelkat GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin.
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Allah Sang Pengendali waktu kehidupan kami boleh bersyukur untuk karya dan cinta Tuhan yang masih memberkati kami, menjaga kami, memelihara kami, dan memperkenankan kami untuk kembali masuk di dalam ibadah minggu. Dalam kerinduan kami untuk kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkarya sehingga memampukan kami untuk dapat memahami dan akhirnya memberlakukan firman yang akan kami baca dan dengar ini dalam kehidupan secara nyata dimanapun Engkau mengutus kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga berkarya melalui hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan seturut dengan cinta kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan, akan kita baca secara berbalasan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang dituntutkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur ketika Allah izinkan kita kembali membaca kitab 1 Petrus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika membaca kitab Petrus, surat Petrus merupakan salah satu surat di Perjanjian Baru yang di dalamnya ditulis dalam rangka untuk menguatkan jemaat di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami.
Karena itu ketika membaca kitab Petrus ini, saya teringat akan salah satu ungkapan pernyataan dari Yohanes Calvin. Yohanes Calvin berkata bahwa Anda harus tunduk kepada penderitaan tertinggi dalam rangka untuk penyelesaian sukacita. Jadi Yohanes Calvin sekali lagi, dia berkata bahwa Anda harus tunduk kepada penderitaan tertinggi dalam rangka untuk menemukan penyelesaian sukacita. Pernyataan Yohanes Calvin ini berangkat dari beberapa realita. Realita yang pertama bahwa semua manusia pasti menghadapi penderitaan selama di dunia ini. Realita yang lainnya adalah bahwa semua manusia juga maunya mengalami sukacita. Semua manusia juga pasti mau mengalami kegembiraan dalam kehidupannya. Dan dalam kesadaran itulah di satu sisi manusia pasti berhadapan dengan penderitaan, di sisi lain manusia maunya mengalami atau diperhadapkan mengalami kegembiraan dalam hidup. Realita berikutnya adalah bahwa tidak semua manusia memiliki sikap atau cara yang sama ketika dia menghadapi penderitaan. Di satu sisi ada manusia yang ketika dia diperhadapkan dengan penderitaan, dia melawan penderitaan itu. Dia melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang negatif dalam kehidupannya. Tetapi di sisi lain ada juga manusia yang ketika dia mengalami penderitaan, dia tunduk masuk dalam penderitaan. Dia berusaha untuk melihat, dia berusaha untuk mencari hal-hal positif di dalam penderitaannya. Sehingga akhirnya dia mampu menemukan sukacita di penderitaan yang ia alami. Menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita sebagai orang percaya saat ini. Di manakah posisi kita sebagai orang percaya ketika kita harus berhadapan dengan berbagai penderitaan? Surat 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 12. Surat ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Petrus sebagai sebuah nasihat di tengah-tengah jemaat mula-mula yang tersebar di berbagai wilayah. Kalau kita melihat di ayat yang pertama dikatakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Artinya bahwa ia menulis bukan untuk orang tertentu, tapi untuk jemaat mula-mula yang benar-benar tersebar di berbagai wilayah, yang saat itu mengalami berbagai kesulitan, mengalami berbagai pergumulan, penderitaan, bahkan berbagai pencobaan di dalam perjalanan kehidupannya. Dan melalui surat ini Rasul Petrus mengingatkan kembali bahwa setiap orang percaya memiliki sikap, setiap orang percaya untuk memiliki sikap dan tindakan yang benar di tengah berbagai penderitaan yang sedang dihadapinya. Jadi dalam kesadaran Rasul Petrus bahwa jemaat diperhadapkan dengan penderitaan, Rasul Petrus rindu agar jemaat mampu memiliki sikap dan tindakan yang benar ketika mereka harus berhadapan dengan berbagai penderitaan. Kembali kita lihat di ayat 1, surat ini dimulai dengan sapaan dari Petrus Rasul Yesus Kristus. Kalau kita melihat di sana diawali dengan perkataan kalimat dari Petrus Rasul Yesus Kristus. Kenapa Petrus harus memulai salamnya dengan pernyataan yang jelas bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus? Pernyataan identitas diri Rasul Petrus sebagai rasulnya Yesus, hal ini mau menunjukkan otoritasnya sebagai hamba Kristus. Artinya Rasul Petrus di awal memulai dengan sebuah pernyataan agar jemaat memahami apa yang dia beritakan, apa yang dia nasihatkan kepada jemaat itu bukan dari dia, tapi itu berasal dari Yesus Kristus, yaitu Allah itu sendiri. Kemudian selanjutnya di ayatnya yang kedua, di sana dikatakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat yang kedua ini Rasul Petrus mau mengingatkan jemaat
untuk memahami tentang status hidup orang percaya. Jadi setelah dia menunjukkan otoritas kerasulannya sebagai Rasul Kristus, yang kedua, Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat yang tersebar pada saat itu yang sedang mengalami penderitaan tentang status hidup orang percaya. Siapa itu orang percaya? Orang percaya itu di sini dikatakan orang yang dipilih, orang yang masuk dalam rencana penebusan Allah, orang yang masuk dalam rencana pembebasan Allah, dan orang yang mengalami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Status orang percaya inilah yang harus dipahami dulu oleh setiap umat pada saat itu dan kita pada saat ini. Kenapa harus dimulai dengan penjelasan tentang status orang percaya? Karena kalau kita selanjutnya melihat masuk di ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12, secara khusus ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5, Rasul Petrus mau mengatakan, mari kita lihat, di situ dimulai dengan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya, kemudian ketika kita sudah menyadari status kita adalah orang yang dipilih, orang yang sudah masuk dalam rencana penebusan, pembebasan, dan mengalami kasih karunia, kita seharusnya senantiasa menaikkan syukur kepada Allah. Karena apa? Karena status itulah yang telah membawa orang percaya mengalami pembaharuan hidup, mengalami kelahiran baru. Kehidupan yang seperti apa kehidupan baru? Hidup dalam pengharapan dan hidup yang dipelihara dalam kekuatan iman. Hal inilah yang seharusnya senantiasa membawa sukacita abadi dan kepastian hidup setiap orang percaya. Kemudian selanjutnya, ketika kita bersyukur atas kehidupan yang baru yang sudah dianugerahkan Yesus dalam kehidupan kita, kita senantiasa bersukacita karena kita punya kepastian hidup. Karena itu selanjutnya Rasul Petrus mengingatkan di ayat 6. Jadi kita tidak hanya diajak untuk bersyukur tentang status baru kita, tetapi di sisi lain Rasul Petrus mengingatkan apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang percaya di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Di ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi ayat 6 Rasul Petrus katakan setiap orang percaya harus tetap bergembira. Meskipun karena berbagai pencobaan dia harus mengalami penderitaan. Mengapa? Karena bagi Rasul Petrus, jadi Rasul Petrus mau mengajak jemaat memiliki sebuah pemahaman yang benar bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita hanya menumpang. Rumah kita yang sesungguhnya adalah kekekalan bersama dengan Allah. Sehingga Rasul Petrus mau mengajak kita memahami bahwa penderitaan itu hanya sesaat ketika kita hidup di dunia itu. Karena itu bergembiralah. Setiap orang percaya harus tetap bergembira meskipun menderita karena berbagai pencobaan. Dan selanjutnya di ayat 7 dikatakan bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Semakin dipertegas oleh Rasul Petrus bahwa mari lihatlah bahwa berbagai pencobaan, berbagai penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu sebagai sebuah proses pemurnian iman kita. Ketika seseorang sedang tidak ada masalah, dia ditanya apakah dia beriman, dia mungkin akan berkata, ya saya beriman. Dia dengan mudahnya untuk berkata bahwa dia beriman. Tapi ketika dia sedang diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, berbagai penderitaan, saat dia ditanya apakah dia beriman, belum tentu semuanya akan menjawab iya. Dan inilah yang mau dikatakan oleh Rasul Petrus, bahwa penderitaan dan pencobaan seringkali diizinkan terjadi dalam kehidupan kita
dalam rangka untuk proses pemurnian iman kita. Seperti emas harus melewati proses pemurnian yang melalui titik panas tertinggi, dan itu tidak mudah, dan begitu juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Selanjutnya ayat 8 dan ayat 9. Ketika kita diajak untuk menyadari bahwa penderitaan yang terjadi, kesulitan, pergumulan dalam hidup kita itu sebagai sebuah proses pemurnian iman kita, selanjutnya kita diajak untuk melihat bahwa ketika kita boleh memiliki ketahanan uji untuk melewati penderitaan, maka akan membuat kita yang belum pernah melihat Kristus, belum pernah berjumpa dengan Kristus, dikatakan oleh Rasul Petrus, kita akan mampu tetap mengasihi Yesus, kita akan mampu tetap percaya pada Yesus, dan kita akan tetap mampu untuk merasakan sukacita, kegembiraan. Mari kita lihat di ayat 8 ketika dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira, karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi ketika kita mampu untuk mengalami ketahanan uji di tengah penderitaan yang kita hadapi, kita mampu memiliki ketahanan uji untuk melewati penderitaan itu, kita akan mampu untuk merasakan diri kita bisa mengasihi Yesus secara total. Kita bisa bukan sekedar percaya kepada Yesus, tapi kita menjadi pribadi yang mempercayakan diri kepada Yesus, dan kita akan mampu untuk mengalami kegembiraan sukacita yang kekal, dan semuanya itu akhirnya membawa kita pada tujuan iman, di sini dikatakan yaitu keselamatan jiwa. Dan akhirnya ayat 10 sampai dengan ayat 12 Rasul Petrus mau mengatakan bahwa kunci ketahanan uji di tengah proses pemurnian iman kita adalah dengan hidup setia dan taat, membuka diri selalu pada tuntunan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kata lain melalui teks ini Rasul Petrus mau mengingatkan kita, ingatlah dasar pengharapan orang percaya itu adalah karya Allah melalui Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus sudah membaharui kehidupan kita menjadi orang percaya, menjadi orang yang hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan orang percaya di sini dikatakan oleh Rasul Petrus adalah di ayat 4, dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi pengharapan kehidupan kita sebagai orang percaya, Rasul Petrus ingatkan, adalah kita akan menerima warisan yang tidak dapat binasa, warisan yang kekal yang disiapkan oleh Allah untuk mereka yang memiliki ketahanan uji. Dan dampak dari hidup berpengharapan, Rasul Petrus menyadarkan kita bahwa ketika kita senantiasa hidup berpengharapan, maka kita akan mengalami sukacita dalam penderitaan. Kita lihat di ayat 6, merasakan pemeliharaan Allah yang kuat meskipun di penderitaan sekalipun, dan kita mampu tetap mengasihi Allah meskipun di tengah penderitaan yang kita alami. Dan yang paling penting, dampak dari hidup berpengharapan kepada Allah, kita tetap mampu menjadi berkat meskipun dalam penderitaan sekalipun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu hari ini kita bersyukur ketika kita diizinkan Allah membaca kitab 1 Petrus ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, yang mengajak kita, mengingatkan kita kembali akan beberapa pengajaran. Pembelajaran yang pertama adalah karya Yesus dalam hidup orang percaya seharusnya senantiasa membawa orang percaya hidup dalam pengharapan hanya pada Yesus. Itu yang pertama. Kita kembali diingatkan bahwa ketika kita menyadari akan karya Yesus yang
benar-benar hadir dalam hidup kita, seharusnya senantiasa membawa kita menjadi pribadi yang hidup dalam pengharapan hanya pada Yesus. Itu yang pertama. Hal yang kedua, dari teks ini kita diingatkan bahwa hidup berpengharapan hanya pada Yesus akan membuat setiap orang percaya mampu merasakan kekuatan pemeliharaan Allah, bersukacita di tengah penderitaan, dan tetap mampu mengasihi Allah di tengah penderitaan, mampu melihat karya baik Allah di dalam penderitaan sekalipun. Jadi hal yang kedua kita diingatkan bahwa ketika kita benar-benar hidup dalam pengharapan kepada Yesus, maka hidup yang berpengharapan itu akan membuat kita merasakan kekuatan pemeliharaan Allah, bersukacita di tengah penderitaan, dan mampu tetap mengasihi Allah, menemukan karya baik Allah di dalam penderitaan sekalipun. Dan hal yang ketiga, dari teks ini kita diingatkan, kita disadarkan bahwa kunci hidup berpengharapan pada Yesus adalah kesetiaan kita untuk selalu membuka diri dituntun oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, dari teks ini kita kembali diingatkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi agen pembaharuan yang berani menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk berani menjadi agen pembaharuan yang berani menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Kualitas hidup seperti apa? Kualitas hidup yang tetap mendatangkan damai sejahtera meskipun di tengah penderitaan dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan bagi kita. Sudahkah kehidupan kita di tengah penderitaan mampu tetap mendatangkan damai sejahtera Allah bagi orang-orang di sekitar kita? Jika belum, mari kita belajar memulai untuk mendatangkan damai sejahtera Allah bagi orang-orang di sekitar kita, meskipun kita sedang mengalami penderitaan. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan, tidak pernah bosan-bosannya saya selalu katakan, langkah pertama apapun yang harus kita lakukan adalah tekunlah membangun hubungan baik dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita benar-benar kenal, kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, jadikanlah Yesus sebagai satu-satunya pusat pengharapan hidup kita. Dengan bagaimana caranya? Buka diri, biarkan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, biarkan Roh Kudus yang mengatur kehidupan kita. Buang segala keinginan kita dan ganti dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan langkah yang ketiga, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah lihatlah penderitaan itu sebagai anugerah dan bukan beban. Aristoteles katakan penderitaan menjadi indah ketika seseorang menghadapi kesulitan besar dengan keceriaan, tidak dengan keterpurukan tetapi dengan kebebasan pikiran. Artinya apa? Penderitaan itu bisa menjadi hal yang menyenangkan atau menjadi hal yang memperburuk hidup kita, itu tergantung dari keputusan kita untuk cara menghadapi penderitaan itu. Artinya belajar bersyukur dalam segala hal, di segala peristiwa, di segala hal-hal yang kita hadapi di tengah kehidupan kita. Bersyukurlah dalam segala hal, di tengah penderitaan sekalipun kita diingatkan bahwa bersyukur adalah kunci untuk membantu kita tetap mampu mendatangkan damai sejahtera Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah rasa syukur hari ini, ketika kita diingatkan bahwa kita semua pasti mengalami penderitaan, bahkan kita masih dalam situasi pandemi COVID, tapi kita disadarkan, diingatkan kembali bahwa penderitaan seberat apapun, sebagai orang percaya kita tidak boleh menjadikan penderitaan sebagai penghalang untuk kita mendatangkan damai sejahtera Allah.
Allah mau kita menjadi agen-agen pembaharuan yang berani menunjukkan kualitas hidup yang berbeda, kualitas hidup yang mampu untuk mendatangkan damai sejahtera meskipun di tengah penderitaan sekalipun. Dan hari ini, saat ini, kita juga bersyukur atas pertambahan usia pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB 70 tahun perjalanan Gerakan Pemuda GPIB, wadah bina bagi para pemuda yang adalah generasi penerus gereja. 70 tahun bukan waktu yang singkat, itu adalah waktu yang panjang yang di dalamnya banyak gumul juang, naik turun, bahkan banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Pelkat GPIB. Tapi kita imani, ketika kita senantiasa membangun hubungan baik dengan Allah, ketika kita senantiasa hidup berpengharapan hanya kepada Yesus, kita akan dimampukan untuk mampu benar-benar menghadirkan damai sejahtera Allah bahkan di tengah penderitaan sekalipun. Hari ini kita diingatkan untuk selalu mengisi ruang kehidupan yang ada di tengah kehidupan kita di keluarga. Selaku pemuda secara khusus, sebagai generasi penerus gereja, kita diingatkan, mari sebagai rasa syukur atas pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selama 70 tahun perjalanan Gerakan Pemuda. Mari pemuda-pemuda Kristiani, kita beranikan diri untuk selalu mengisi ruang kehidupan kita meskipun dalam penderitaan sekalipun. Isilah ruang kehidupan kita dengan menghadirkan damai sejahtera Allah. Dan kuncinya tetaplah hidup berpengharapan hanya kepada Kristus. Mari bersama di tengah penderitaan sekalipun, Allah mau kita menjadi agen perubahan yang setia, membawa dan menghadirkan damai sejahtera Allah, sehingga orang-orang di sekitar kita mampu merasakan cinta kasih Kristus lewat kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita berbuat apa dengannya, amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita berbuat apa dengannya, amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri dengan sikap sempurna bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur ketika hari ini di tengah rasa syukur atas pertambahan usia pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB, 70 tahun perjalanan Pelkat GPIB, kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam wadah bina bagi para pemuda gerejamu. 70 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang panjang yang di dalamnya kasih dan pemeliharaan Tuhan memberikan kekuatan iman. Bahkan proses pemurnian kami bagi pemuda-pemudi gerejamu untuk terus setia selaku generasi penerus gerejamu menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa sebagai orang percaya yang hidup di dunia ini kami pasti akan berhadapkan dengan penderitaan. Tetapi ya Bapa yang Maha Baik, ampuni kami ketika seringkali penderitaan jadikan alasan bagi kami untuk tidak bisa mendatangkan damai sejahtera, mengisi ruang-ruang kehidupan kami dengan damai sejahtera Allah karena penderitaan yang kami alami. Tapi hari ini baharui diri kami ya Bapa, kami sadar bahwa seringkali yang membuat kami tidak mampu untuk mengisi ruang kehidupan kami dengan damai sejahtera Allah ketika kami menghadapi penderitaan adalah karena kami belum sungguh hidup dalam pengharapan hanya kepada Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membarui kami secara khusus, kami selaku pemuda-pemudi gerejamu boleh sungguh-sungguh menjadi pemuda-pemudi yang tidak takut terhadap penderitaan, menjadi pemuda-pemudi yang berani masuk dalam penderitaan dan berani untuk mencari dan melihat karya baik Tuhan di dalam penderitaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya baik-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, di tengah rasa syukur kami juga hendak berdoa dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah karya Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah keberadaan bangsa dan negara kami. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami dalam setiap tantangan pergumulan. Kami memohon Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, kami memohon Tuhan menyertai Indonesia. Kami memohon penyertaan Tuhan untuk Presiden, Wakil Presiden dan segenap menteri dan jajarannya. Kami memohon penyertaan Tuhan untuk aparat pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kami memohon penyertaan Tuhan untuk segenap anggota TNI dan Polri. Kami memohon hikmat Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara Indonesia. Pada saat ini kami juga membawa dalam doa untuk upaya penanganan wabah COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan, kami memohon kuasa dan hikmat-Mu melengkapi pemerintah kami, segenap tenaga medis, segenap anggota TNI dan Polri dalam menangani wabah COVID-19 dan menyiapkan masa kenormalan baru. Kami memohon juga hikmat Tuhan dalam setiap upaya penemuan obat-obat untuk pemulihan dan vaksin untuk pencegahan COVID-19. Tuhan, di saat ini juga kami ingin berdoa untuk keluarga yang mengalami kedukaan karena kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Jimmy Matekoi dan keluarga Ibu Danik yang ditinggal keluarga tercinta. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan penguburan. Kami memohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Atas segala sesuatu yang telah diingatkan kepada kami dalam ibadah hari ini, kami mengucap syukur. Kami mohon, bimbinglah kami sebagai bagian dari umat Tuhan yang menghadirkan kehendak-Mu dalam setiap langkah hidup kami, menjadi bagian dari gereja yang bersaksi dan melayani. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, kami mohon, Tuhan selalu mengajarkan kami untuk bersyukur atas kasih-Mu. Peringatkanlah kami untuk selalu melayani, jadi pelayanan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kami juga bersyukur atas 70 tahun usia pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB.
Tuhan telah mempercayakan kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian di gereja, menurut kekayaan anugerah dan kasih setiamu. Kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam doa syafaat ini, di dalam doa rantai ini, kami juga teringat akan kehidupan gereja-gerejamu di muka bumi ini. Kami berdoa bagi kehidupan para pemimpin gerejamu secara khusus Indonesia. Berkati para pemimpin gerejamu dalam jajaran PGI, GPI, Majelis Sinode GPIB, Musyawarah Pelayanan GPIB Banten. Berkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah berbagai gumul juang yang ada, di tengah berbagai tantangan yang ada. Kami sadar Tuhan, masih banyak sekali gumul juang yang dihadapi oleh gereja-gerejamu di Indonesia ini. Tetapi biarlah Tuhan kuatkan iman pengharapan kami untuk boleh satu dalam persekutuan, untuk meyakini bahwa oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu meskipun gerejamu dihambat, tetapi dalam iman keyakinan kami bahwa gerejamu akan terus dan terus merambat. Bapa, terima kasih untuk karya Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa bagi pelayanan dan penata layanan GPIB Jemaat Obor Banten di tempat ini. Kami berdoa bagi para presbiter. Secara khusus kami berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Levi Kembuan. Engkau memberkati ia beserta dengan istri dan anak-anak kekasih ketika Tuhan Yesus percayakan untuk mengambil bagian melayani kehidupan jemaat, keluarga besar Jemaat Obor Banten di tempat ini. Berikan kesehatan bagi hamba-Mu, hikmat kebijaksanaan dan setiap pelayanan dilakukan yang mendatangkan berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan jemaat dan masyarakat di mana beliau berada bersama keluarga. Kami berdoa bagi para diakon penatua, keenam pengurus pelayan dan pelayanan kategorial dan pelaksana harian majelis jemaat, karyawan, komisi-komisi, seluruh jemaatmu, dan secara khusus kami bersyukur ketika jemaat ini boleh bersedia mengambil bagian dalam proses perupaan pendeta bagi Vikaris Nurmala Boru Ginting. Tuhan memberkati kehidupannya ketika Engkau mempercayakan ia boleh berada, berproses bersama dengan Jemaat Obor Banten. Biarlah setiap proses pembelajaran yang ada boleh mempersiapkan ia yang sampai waktu Tuhan nantinya boleh menjadi seorang pelayan firman dan sakramen GPIB yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang maha baik, kami juga menyerahkan berbagai program-program kerja Jemaat Obor Banten. Berkati setiap program-program yang ada boleh terlaksana seturut dengan karya Tuhan. Dalam kebersamaan kami boleh berjalan bersama untuk memberikan yang terbaik, menghadirkan damai sejahtera Allah bagi lingkungan masyarakat di mana jemaat ini boleh hadir. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu, mereka yang dalam pergumulan, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, mereka yang merindukan pekerjaan, merindukan keturunan di tengah rumah tangga mereka, mereka yang merindukan pasangan hidup dan berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk menaikkan setiap doa-doa pribadi kami kepada Engkau yang adalah sumber kehidupan kami. Biarlah mampukan kami untuk terus berpengharapan hanya kepada Engkau dan meyakini ada waktu Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam duka cita. Tuhan Yesus, di tengah duka cita yang mereka alami, ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Biarlah Engkau Yesus Kristus Sang Penghibur yang sejati senantiasa memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang berduka untuk tetap mampu melihat pemeliharaan Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih menjalankan proses studi, yang pada esok akan memulai proses belajar dengan situasi new normal secara virtual. Biarlah Tuhan berkati setiap anak-anak kami untuk boleh mengikuti proses sistem pembelajaran dengan cara baru ini. Mereka boleh beradaptasi dengan baik, mereka boleh mengikuti proses belajar ini dengan baik.
sehingga hasil apapun boleh mereka peroleh seturut dengan karya Tuhan. Berkati kami selaku orang tua untuk boleh mendampingi anak-anak kami dengan sistem pembelajaran yang baru ini, sehingga semuanya juga boleh mendatangkan hal yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang mengalami berbagai keberhasilan maupun pertambahan usia, baik usia kelahiran, usia perkawinan. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa pertambahan usia dan berbagai keberhasilan itu bukan karena kemampuan kami, tapi itu semua karena karya baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami mengalami itu, kami dipanggil untuk meneruskan karya baik itu kepada semua orang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk karya dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang boleh terjadi. Terima kasih untuk para presbiter yang bertugas, untuk pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia, tim ibadah live streaming ini. Biarlah karya dan cinta Tuhan boleh memberkati kami untuk setia melayani Engkau lewat setiap karunia talenta yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Di dalam Mazmur dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku,
baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Silakan duduk kembali. Warta jemaat pekan ini untuk menjadi perhatian dalam pelayanan dan kesaksian jemaat Obor Banten adalah sebagai berikut. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian, kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saat ini, sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa, di tengah-tengah kehidupan dalam lingkungan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19, dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas, panggilan, pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling menjaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan pemuda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB senantiasa dimuliakan.
Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda ke-70. Dirgahayu Pelkat GP-GPIB, Majelis Sinode GPIB ke-20. Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Vandalia C. Tampu Bolon yang telah melayani firman dalam ibadah saat ini. Dan kepada setiap pelayan yang bertugas, penatua, diaken, organis, pemandu lagu, tim multimedia, dan koster, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Demikian warta jemaat pekan ini. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setia karyanya sanggup menembus segala batas. biarkan Ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Pada jalan kami yang berat, amani utuh pena ustawi. Kami butuh kuatan berkat, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani utuh pena ustawi. Yang berliku dan menyesak, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Ya benar adanya. Amin, amin, amin. Ya benar adanya. Amin. Atas nama Pelkat PKB mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 untuk Pelkat GPIB. Tetap setia beriman kepada Kristus, semakin kreatif dan berusaha menghasilkan karya-karya yang berdampak positif bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Sehingga nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Dirgahayu GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Kami Pelkat PH mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 untuk Pelkat GPIB. Tetap setia beriman kepada Kristus, semakin kreatif dan berusaha menghasilkan karya-karya yang berdampak positif bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Sehingga nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Dirgahayu GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Kami Pelkat PT mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 untuk Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Tetap setia beriman kepada Kristus, semakin kreatif, dan berusaha menghasilkan karya-karya yang berdampak positif bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat, sehingga nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Dirgahayu Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Kami Pelkat PKP mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 untuk Pelkat GPIB. Tetap setia beriman kepada Kristus, semakin kreatif dan berusaha menghasilkan karya-karya yang berdampak positif bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat, sehingga nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Dirgahayu Pelkat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Kami Pelkat PKRU mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 untuk Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Tetap setia beriman kepada Kristus, semakin kreatif dan berusaha menghasilkan karya-karya yang berdampak positif bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Sehingga nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Dirgahayu Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan Yesus